ancaman yang ditawarkan Amerika. Karena ada ancaman, maka Amerika bisa provide security. Dua ini dilanggar semuanya oleh Amerika Serikat. Makanya buka lagi perang, lagi-lagi untuk membunuh manusia. Arab Saudi, negara yang paling besar ya, itu udah belanja senjata banyak dari Israel, dari Amerika. Netanyahu datang ke Amerika Serikat. Bukan hanya bertemu dengan Trump di belakang, behind the closed door, jadi nggak ada wartawan, nggak ada apapun. Dia juga dipertemukan dengan Zelensky. Selama Trump yang berkuasa, ketidakpastian akibat rasa takut, akibat risiko perang, itu akan tetap dia jaga. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Sahabat saya dan sahabat netizen semua. Mbak Dina Prapto Raharja Pitsni. Assalamualaikum Mbak Dina. Sehat? Sehat dong. Lama kali nih nggak bertemu sama Mbak Dina. Mbak Dinanya sibuk mengamati perkembangan geopolitik ya. Siap. Mbak Dina, semakin menarik sebenarnya kalau kita lihat ya, karena ada klaim dari Trump bahwa gencatan senjata ini sudah disetujui oleh Iran. Tapi kemudian pihak Iran membantah bahwa nggak pernah ada kesepakatan secara tertulis bahwa akan terjadi gencatan senjata. Kalau mau berhenti, berhenti aja gitu kan. Jadi, tapi walaupun demikian saya lihat ada eskalasi walaupun nggak terlalu besar, ada serangan-serangan yang kecil-kecilan. Tapi terlepas daripada itu semua, kalau kita lihat bahwa perang ini semakin meluas, Mbak Dina. Kalau saya lihat ya, tolong diluruskan karena apa? Melibatkan negara-negara lain, memancing negara-negara lain untuk terlibat. Misalnya Inggris juga menyiapkan pangkalannya untuk pesawat Amerika yang akan menyerang Iran, kira-kira begitu. Belum lagi Ukraina yang tiba-tiba menyerang kapal sipil Iran. Di lain pihak di Arab Saudi saling serang tuh antara Arab Saudi dengan Houthi Yaman. Apa yang sedang terjadi nih Mbak Dina? Beberapa aspek ya mungkin kita lihat ya. Pertama, kalau kita lihat dari dinamika di kawasan Timur Tengah dulu Habis itu saya ke Amerikanya, habis itu baru ke mitranya Amerika, baik itu Israel maupun sekutunya yang ada di NATO gitu ya. Jadi kalau dinamika di kawasan, betul bahkan nggak perlu sebenarnya ada statement tertulis, asalkan ada oral pernah ketemu aja dan disepakati antara Amerika Serikat dengan Iran, itu kan sebenarnya bisa dibilang ya pernah ada pembicaraan. Kesepahaman ya? Kesepahaman, tapi kan kenyataannya nggak pernah jumpa mereka. Kalau dalam hukum itu ada disebut meeting of mind. Meeting of mind, gitu ya? Iya. Karena kalau dalam diplomasi itu ada poinnya. Kalau orang sudah ketemu tatap muka dan masing-masing mewakili negara berdaulat gitu kan. Yang terjadi sekarang antara Iran dengan Amerika kan selalu ada penengah. Dan mereka nggak pernah tatap muka. Mereka itu melalui si penengah itu menitipkan pesan. Sehingga bisa dikatakan memang belum dapet ini, vibe-nya tuh belum dapet. Chemistry juga dapet. Belum dapet. Trust-nya belum cukup untuk bisa bertemu. Memang satu kecenderungannya Amerika Serikat ya, yang dibaca betul oleh Iran. Dan semakin kita kenal Amerika dari bulan Februari sampai sekarang, itu kan kelihatan fait accompli-nya tinggi sekali ya. Kita bertemu pun, itu risiko bahwa nanti beritanya akan beda dengan apa yang terjadi di ruangan. Itulah yang saya kira pasti dihindari betul oleh Iran. Risikonya masih terlalu besar. Pertemuan terakhir yang kemudian menyepakati, tapi itu juga jarak jauh ya, tanda tangan terpisah kan? Elektronik. Amerika tanda tangan dari Eropa, si Iran tanda tangan dari Teheran waktu itu kan, MOU di bulan Juni. Nah, Abang tahu yang ditandatangani itu isinya kalau dibaca dengan lebih teliti, itu kan sebenarnya banyak kata-kata yang bersayap. Seperti apa tuh Mbak Dina nih sebagai pakar hukum internasional, hubungan internasional? Contohnya misalnya soal Hormuz. Hormuz itu sepemahaman Iran, dan kalau saya sendiri membaca, itu pemahaman saya memang bahwa wilayah itu selama 60 hari akan diserahkan pengelolaannya pada Iran. Dan Iran bekerja sama dengan Oman. Nah, di situ netralnya di situ harusnya. Jadi bahwa Iran nggak sendiri nih tiba-tiba dikasih. Itu satu poin yang saya dapat. Kalau baca dokumennya sepertinya memang begitu. Saya juga setuju lihatnya.
Terus yang kedua, bahwa sanksi terhadap Iran secara ekonomi akan dicabut oleh Amerika Serikat dengan nominal yang disepakati, udah ditulis tuh permintaannya, udah tawar-menawar angka, terus mereka sepakat. Dua ini dilanggar semuanya oleh Amerika Serikat. Makanya perang lagi. Makanya buka lagi perang. Alasannya Amerika Serikat nggak begitulah interpretasi kita. Sementara sepihak tuh yang soal sanksi ekonomi, itu dari Department of Treasury atau Kementerian Keuangan Amerika Serikat tanggal 7 Juli itu mencabut, jadi dibatalkan pemberian uang itu. Kenapa tiba-tiba dia batalkan pemberian uang itu? Apakah Amerika memang begitu tipikal politik luar negerinya? Gimana? Nah, kalau kita lihat di kawasan, kawasan Timur Tengah ini menjadi cermin bahwa Amerika Serikat secara politik global itu berubah total. Jadi kalau biasanya Amerika Serikat itu menjadi penyedia stabilitas. Penyedia ya? Penyedia stabilitas. Jadi kalau dulu sih zaman saya masih kuliah tahun 90-an, kita kan sering bilang Amerika polisi dunia gitu kan. Polisi itu kan menjaga ketertiban, keamanan, keteraturan gitu-gitu ya. Dan orang yang dijaga merasa nyaman. Merasa nyaman. Jadi atau kalau kita mau agak lebih yang lebih memuja-muja Amerika kan bilangnya ada liberal order gitu ya. Ada tatanan liberal yang dijaga oleh Amerika bersama dengan kawan-kawan Amerika. Dan Amerika menjaganya dengan cara memberikan bantuan kerjasama dan macam-macam fasilitas lah buat pendukung-pendukung order itu, tatanan itu. Tapi sekarang tidak lagi. Sejak Trump 2018 sebenarnya yang dilakukan itu adalah mengacak sistem. Nah, kita nggak tahu arahnya kemana. Waktu itu kita cuma berpikir, waktu periode 1 ya, saya masih ingat analisis saya, waktu itu kita cuma pikir, kayaknya karena dia pebisnis, logikanya dia ya sebatas dia deal, dia punya hubungan personal dengan leader tertentu, dia masukkan unsur bisnis pribadi dia juga, jalanlah dia pertemanan dengan negara-negara itu, termasuk di kawasan Timur Tengah. Waktu itu kan ada Abraham Accord, namanya abang ya. Bukan Abraham Samad ya. Abraham Accord. Perjanjian Ibrahim. Perjanjian Ibrahim yang mendekatkan harusnya karena bapaknya satu gitu kan. Nah itu waktu itu kan arahnya menormalisasi hubungan dengan Israel supaya ada stabilitas gitu. Kita bisa membaca begitu. Tapi ternyata beda maknanya di mata beliau, di mata Trump. Di jilid 2 ini kita bisa lihat sejak pertama dia naik, apa yang dia lakukan? Disrupsi besar-besaran. Tarif kan? Yang dia umumkan langsung. Wih, tarif sampai kayak China dapat di atas 100%, 145% itu harga apa itu? 5% ya kan? Banyak negara gamang ya pada saat negara termasuk Indonesia gamang pada saat. Termasuk Indonesia. Nah, di Timur Tengah, kembali ke kawasan Timur Tengah. Kawasan Timur Tengah ini kan sebenarnya sangat rapuh ya, tatanan stabilitas. Karena secara natural, saya pernah cerita kayaknya di podcast yang ini juga sebelumnya, bahwa hubungan antar negara di Timur Tengah itu distrustnya sangat tinggi. Mereka masing-masing punya sejarah historis terkait dengan kerajaan lah, terkait dengan, karena ini ideologi keagamaan. Ini kan kalangan yang kaya raya ya, karena tidur di atas minyak gitu kan. Tidur di atas emas juga ya? Tidur di atas emas juga gitu. Dan itu nggak mudah menjaga tatanan di wilayah yang seperti itu. Dan selama ini negara-negara adidaya, Amerika Serikat, Rusia, itu kan selalu memainkan peranan mereka karena mereka butuh resources di situ kan. Sehingga misalnya negara kawasan menjaga stabilitasnya dengan bikin OPEC misalnya, menjamin harga minyak misalnya gitu kan. Nah sekarang yang terjadi, satu kita udah lihat OPEC setengahnya udah bubar lah karena rontok karena si Uni Emirat Arab keluar, berarti berseberangan sama Saudi. Dan kita melihat terang-terangan bahwa Uni Emirat Arab sudah mendukung Israel secara militer. Sementara Saudi masih kayaknya masih ngayun nih. Iya, makanya dipaksa oleh Trump untuk menerima itu Abraham Accord kan. Menerima Abraham Accord. Baru diperbolehkan prasyarat nuklirnya baru kan? Untuk punya nuklir. Nah, dan poinnya Saudi jadi pengen punya nuklir. Padahal tadinya kan nggak pengen punya syaratnya nuklir. Itu tadi harus mengakui Israel, Abraham Accord. Betul. Jadi kalau dilihat stabilitas kawasan Timur Tengah, strategi Trump itu adalah menciptakan disrupsi, rasa tidak aman, yang membuat kemudian negara-negara itu mendukung Amerika karena dianggap penyedia stabilitas. Aturan mainnya jelas kan, tujuannya kayak common goods lah, barang bersama gitu. Tapi sekarang
ancaman yang ditawarkan Amerika. Oke. Karena ada ancaman, maka Amerika bisa provide security. Negara-negara Timur Tengah pada dasarnya karakternya itu mereka itu menjaga stabilitas dengan cara balancing power kan ya, balancing power. Dan ada negara yang sangat besar seperti Arab Saudi, penduduknya bisa sampai 90 juta, tapi juga ada yang kecil tapi dibagi oleh banyak emir kan, seperti Uni Emirat Arab. Jadi kita harus kembali juga ke karakter negara-negara Timur Tengah. Jadi negara-negara di Teluk mempunyai karakter yang berbeda-beda ya masing-masing. Betul. Dan negara-negara ini sustainnya secara sosial, secara ekonomi itu ditunjang oleh migran. Jadi bisa dibayangkan bahwa saya sebut contoh yang negara yang beberapa kali diserang oleh Iran ya. Misalnya Bahrain. Bahrain ini 90% lebih produknya impor. Jadi dia bergantung pada port, pada pelabuhan. Jadi kalau Iran menyerang pelabuhan itu bisa dibayangkan. Habis dia. Konsekuensinya luar biasa kan. Walaupun si Iran sudah bilang sebenarnya komunikasi pada Bahrain. Yang kita serang itu fasilitas Amerika ya. Bukan kamu per se gitu kan. Tapi kan tetap aja disrupsi satu pelabuhan. Dampaknya ya. Dampaknya. Dan Bahrain ini penduduknya cuma sekitar 1,6 juta. Separuhnya migran. Separuh ya? Separuhnya migran. Lalu Kuwait. Kita sering dengar ya Kuwait negara kaya dan lain-lain. Tapi kecil juga, penduduknya cuma sekitar 5,6 juta. 70% migran. Migran juga. Terus belum lagi nanti Saudi, kan juga di-sustain-nya oleh migran. Jadi bisa kita bayangkan, ini kawasan yang mencari rasa aman, rasa stabilitas dengan cara mengundang dari pihak asing, migran, investor-investor datang, dan untuk urusan keamanan Amerika Serikat yang dia percaya. Itu sebabnya dia pasang nih military bases, basis-basis militer di sekeliling Timur Tengah. Dan memang pada eranya dulu tahun waktu fossil oil masih fossil fuel masih jaya-jayanya, wilayah ini kan dianggap sangat sentral ya untuk perekonomian dunia kan, mau nggak mau. Nah sekarang terjadi disrupsi juga dari pihak China sebelum Amerika mengganggu ini kan. China sudah membangun pelan-pelan dengan tidak bunyi macam-macam, dia bikin konektivitas baru, logistik yang dia bangun, bahkan jalan raya, highways dan kereta api dari utara nih, dari arah Eropa sampai ke Italia, turun pelabuhan, terus Mediterania. Kemudian masuk ke Arab, itu makanya kita lihat Arab ini dalam situasi yang susah seperti ini, dia udah tahu ada lagi yang nawarin duit baru nih, China, supaya minyak dari Timur Tengah, dari Teluk, itu bisa nggak lewat satu jalur aja. Ada alternatif lain. Ada alternatif. Jadi tadi saya mau bilang karakter Timur Tengah itu rentan di disrupsi, Amerika Serikat tahu persis soal itu, dan Amerika diuntungkan dari disrupsi tersebut karena dia bisa menawarkan rasa aman dengan skema yang baru, di mana dia bilang, makanya kalau kemarin kamu bayarnya cuma segitu, nih saya pakai bahasa yang ini aja ya, bahasa sederhana ya, kamu bayar cuma segitu, kamu makanya masih bisa diserang sama Iran. Kalau you bayar lebih, saya bisa kasih lebih aman. Gitu ya? Itu satu. Jadi satu sisi cerita, dimensi itu. Kemudian yang kedua. Dan negara Teluk percaya betul itu ya? Percaya. Karena tadi mereka itu biasa kaya Bang. Dan biasa tadi bergantung sama migran. Jadi urusan kotor-kotor dia nggak mau pegang. Jadi ilustrasinya orang kaya nggak mau susah gitu ya? Nggak mau susah. Nggak mau kotor. Kalau bisa kasih orang lain yang kerja beres, kenapa? Mesti kita yang urusin kan? Jadi begitu cara mengilustrasikan negara-negara Teluk yang kaya ini ya? Betul. Jadi mentalitasnya kita bayangkan jangan seperti negara yang apa-apa nasionalismenya tinggi, dia harus kelola sendiri, bisa bikin pasukan sendiri. It's been too long, mereka udah lama nggak pernah kepikiran bikin tentara sendiri, kemudian bikin komcat sendiri, mereka nggak punya. Ini itu. Tentaranya kontraktor semua ya? Tentaranya kontraktor semua. Jadi dia bayar ada terjamin lewat military bases itu. Itu semua udah lengkap Bang, soalnya ada intelijennya, ada konektivitas info lah dari yang darat, laut, udara tuh. Jadi include ya diberikan? Udah diberikan sama Amerika. Nah, saya mau sebut yang kedua, kan nggak cuma Amerika yang ada di situ. Amerika main jauh sebenarnya. Ada nggak yang lain menawarkan seperti yang ditawarkan Amerika? Ya Israel lah. Yang posisinya ada di situ dan dia adalah
yang ada di kawasan Timur Tengah juga, dan dia adalah mitranya Amerika Serikat, adalah Israel. Di mana Israel di sini? Oke. Saya baca. Tapi secara historis kan agak kurang bisa ketemu, atau sudah nggak ada masalah secara historis negara-negara Arab itu, negara-negara Teluk. Gini Bang, kalau kita bilang mungkin secara filosofi atau apa kita masih ada rasa ragu-ragu. Tapi kalau urusan senjata dia bisa pasok yang bisa menjamin terhadap keamanan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi sebelum kejadian perang Iran ini, kalau Abang tahu ikuti, itu Arab Saudi, negara yang paling besar ya, itu udah belanja senjata banyak dari Israel, dari Amerika. Jadi dia langsung kontak ke Israel? Langsung. Walaupun dia belum masuk ke dalam Abraham Accord, tapi dia sudah punya hubungan. Israel itu adalah salah satu produsen senjatanya Amerika. Jadi kayak subkontraktor lagi untuk produk-produk persenjataan terkini. Dan yang menarik, saya baca itu adalah kalau kita lihat aneka marketingnya lah dari pihak Israel. Apa sih keunggulannya beli senjata dari Israel? Teruji. Oke. Karena sudah diuji cobakan. Diuji cobakan langsung in the newest setting, newest landscape. Jadi landscape terbaru, terkini, dengan kan sekarang udah serba pakai AI, lalu unmanned vehicle ya, tanpa tanpa awak. Semua teruji masih jalan gitu. Nah, terus data yang lain adalah sejak perang Iran, Israel ini meningkat omsetnya perusahaan-perusahaan mereka. Perusahaan persenjataan mereka. Jadi pertanyaannya, ini memang berarti ada konektivitas, ada sambungannya nih, terkait nih antara bahwa perang itu hidup, ada disrupsi itu ternyata membuat ada pihak yang diuntungkan. Makanya kalau kita lihat Mbak, bahwa Israel ini kan selalu mengganggu jalannya perdamaian antara Amerika dan Iran ya, kira-kira seperti itu Mbak? Betul. Karena dia menarik keuntungan dari perang ini. Betul. Kira-kira gitu. Betul. Dan gini juga, saya mau sekarang zoom in ke Israelnya aja ya. Lagi-lagi kita nggak mungkin berangkat, hubungan internasional itu selalu ada sisi domestik, ada sisi internasional. Domestik itu menjadi pendorong, internasional punya daya daya tonjoknya, daya ampuhnya, daya gebuknya tuh, karena di dalam negeri ada. Nah, Israel ini Netanyahu ini kan udah 19 tahun lebih berkuasa. 3 periode yang berbeda. Jadi dia tuh udah paham betul lah hawa-hawanya orang Israel itu, dinamikanya seperti apa. Dan dia bukan cuman pernah menjabat urusan pertahanan loh, tapi urusan keuangan juga udah pernah di Israel. Jadi lengkap pula dia. Lengkap dia, whole 9 yards. Kalau bahasa ini lengkap lah, holistik dia ngerti ya. Sekarang orang Israel itu semakin dia ditunjukkan ada konflik di sana sini, semakin kerasa takut dong. Kan dia kecil negaranya kan. Jadi rasa ancaman itu menambah besar bara permintaan kepada si Netanyahu, lindungi kami. Jadi dari dalam negeri ini seperti ada legitimasi ya. Bahwa yang dilakukan si Netanyahu ini adalah permintaan dari rakyat. Dan itu terbukti partai di dalam yang dominan sekarang ya di dalam negeri Israel itu selalu partai kanan. Likud ini sekarang cuman pecah menjadi ada 2 lagi kompetitornya, tapi sama-sama sebenarnya misinya sama persis. Jadi kalaupun ganti orang di Israel, kebijakannya tetap sama. Kebijakannya masih tetap sama. Jadi itu problem sebenarnya di Israel, Pak ya. Betul. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat juga di internal Israel, Netanyahu ini lagi menghadapi masalah berat, masalah korupsi, tapi tetap itu tidak menjadi pengaruh yang sangat signifikan untuk dia bisa kembali jadi terpilih ya? Enggak ada. Enggak. Dan mungkin kalau kita bicara Israel, tengoklah kejadian terbaru beberapa malam lalu ya. Netanyahu datang ke Amerika Serikat. Bukan hanya bertemu dengan Trump di belakang behind the closed door, jadi nggak ada wartawan, nggak ada apapun. Dia juga dipertemukan dengan Zelensky. Yang tadi abang tanya kan, kok Ukraina bisa masuk ke sini kan? Saya mau sangkit kan dengan gambar yang lebih besar lagi. Si Ukraina nih kenapa tiba-tiba dapat angin, terus main-main ke Washington? Karena dalam sidang terakhir NATO, konferensi terakhir NATO pertemuan NATO yang tingkat tinggi ya, KTT, konferensi tingkat tinggi NATO di Ankara tanggal 7 sampai 9 Juli kemarin. Negara-negara Eropa dalam posisi sebenarnya terpecah ya sama Amerika Serikat kan. Ada yang sudah, pokoknya kalau bisa nggak usah ngomongin Iran lah, intinya gitu kan.
Tapi mereka juga mau unjuk gigi pada Trump bahwa kita bisa handle masalah Eropa. Ya. Cuman memang solusinya nih yang agak kocak sih sebenarnya. Kalau orang mau menyelesaikan masalah sendiri kan harusnya dia tidak membangkitkan perang juga ya. Ternyata di dalam NATO itu mereka menyepakati memberi dana lebih dan senjata lebih pada Zelensky. Di Ukraina ya? Di Ukraina. Tujuannya apa, Mbak? Supaya? Karena Rusia lah fokus mereka. Jadi memecah perhatian si Amerika kan. Mereka mau berjarak sama Amerika. Lalu responnya Trump apa? Salaman aja kan. Dia bilang nggak apa-apa, mereka teman-teman baik. Jadi kalau untuk Rusia, Amerika masih tetap mau menjaga tetap ada tensi lah. Jangan sampai selesai kan, masalahnya belum selesai sebenarnya. Kemudian yang kedua, sama NATO ini apalagi yang dijanjikan. Ini ada sangkut pautnya dengan si Israel lagi nih. Dibentuklah satu bank baru. Inisiasi pertama dari Kanada. Bank untuk pengembangan industri senjata. Lagi-lagi untuk senjata. Lagi-lagi pengembangan senjata. Lagi-lagi untuk membunuh manusia ya. Lagi-lagi untuk membunuh manusia. Dan itu termasuk Inggris tadi sudah interested untuk invest lebih itu di sana. Jadi kita bayangkan ini akselerasi penambahan dana untuk urusan defense industry, industri militer, itu kan berarti bukannya mengecil, tapi membesar. Jadi kita nggak boleh terkecoh dengan tadi ada narasi, oh ini lagi gencatan senjata, Iran setuju. Makanya Iran bilang, siapa bilang setuju? Situasi tidak menunjukkan situasi deeskalasi ya, tapi justru eskalasi. Jadi kalau kita taruh gambarnya bersama-sama sekarang, mudah-mudahan jadi kelihatan ya, yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini membuat kita hanya melihat parsial. Padahal yang berkembang itu sebenarnya jelas agenda dia sudah berubah total, agenda Amerika Serikat berubah total. Ada relasi unik yang sedang dia bangun dengan Israel dan Zelensky, Ukraina. Israel juga dalam sejarah hubungan Amerika Serikat dengan Israel selalu dapat anggaran tambahan kalau dia push Amerika untuk dia mendesak Amerika Serikat untuk lebih keras di kawasan terhadap Iran, tapi nggak dikasih. Itu biasanya Amerika Serikat harus kasih bayaran tambahan ke Israel. Yang terakhir tuh zamannya Obama 38 miliar US dollar. Padahal Obama ya, bukan Republikan ya. Jadi bisa dibayangkan kalau Trump yang ngundang, Trump yang Republikan, ngasihnya berapa? Pasti lebih lagi ya? Dugaan saya pasti begitu. Mbak, tapi ini kan menarik, di parlemen Amerika itu kok juga kelihatannya walaupun rakyat Amerika mendesak bahwa perang ini segera dihentikan, tapi kok parlemennya memberikan ruang, memberikan anggaran tambahan. Kira-kira seperti itu ya kalau kita lihat. Atau apa yang sedang terjadi di parlemen Amerika? Parlemen Amerika Serikat terpolarisasi sebenarnya. Jadi kalau saya baca, satu sisi memang masih ada anggaran yang turun untuk penambahan kekuatan intelijen Amerika Serikat sama replenishment atau apa kita bilangnya. Replenishment itu apa? Pembaruan senjata lah. Nambah senjata yang kemarin pada kurang gara-gara perang itulah. Tapi kelompok Demokrat yang anti semakin banyak. Kemudian kelompok Republikan yang juga terutama voters ya, yang di grassroots, itu udah mulai pecah sebenarnya. Menjadi kelompok yang masih murni MAGA. MAGA tuh Make America Great Again. Jadi yang elektoratnya Trump banget lah ya gitu. Sama yang memang dari dulu Republikan, biasanya kan di sana kalau Christian, white, kemudian tradisional, nah itu biasanya itu udah mulai jalan sendiri tuh, udah mulai nggak setuju sama Trump. Jadi tingkat approval terhadap Trump itu sebenarnya menurun di dalam Amerika Serikat. Itu faktanya menurun ya? Itu faktanya menurun. Jadi di Kongres pressure itu sebenarnya ada. Makanya kemudian muncul statement ini bisa terakhir nih sebenarnya, kita kasih duit segini. Kebetulan masih bisa lolos karena masih ada Partai Republikan yang masih bisa push lah untuk itu. Tapi ke depan apakah masih jalan? Nah itu yang masih tanda tanya. Mbak, tadi kan kalau nggak salah Mbak Dida bilang kenapa sampai bisa masih dikasih tambahan itu karena Parlemen Amerika melihat bahwa ada persediaan persenjataan kira-kira seperti semakin menipis akibat perang Iran. Apakah juga salah satu faktor sehingga tiba-tiba Trump membatalkan rencana untuk menyerang habis-habisan itu dikarenakan memang
persediaan persenjataan Amerika itu semakin menipis. Walaupun itu dibantah oleh Trump ya. Kalau Mbak Dina melihatnya seperti apa sih? Betul sekali. Memang dari segi senjata itu tipis dan memperbaiki maupun menambah senjata baru itu butuh waktu. Ada yang bilang sekitar 2 tahun, ada yang bilang 4 tahun. Jadi bukan barang cepat gitu loh menambah senjata. Dan butuh anggaran besar. Butuh anggaran besar. Beda dengan Iran punya persenjataan. Beda dengan Iran punya persenjataan. Nah ini yang ini kontroversi yang lain mungkin Abang juga ngikutin soal kemarin ada personil militer Amerika Serikat yang tewas ya, tambahan di Jordan kan. Nah itu sebenarnya menimbulkan kontroversi di Amerika Serikat, mendorong dari Kongres untuk bertanya sebenarnya berapa sih korban jiwa maupun yang terluka. Ya karena kalau klaim Trump, pemerintahan Trump itu bahwa yang meninggal cuma sekian. Cuman sekian. Rupanya direduksi kan. Sebenarnya angkanya jauh lebih besar dari yang diklaim di publik kan di Kongres. Nah itu biasanya orang Amerika tuh sensitif kalau udah soal jiwa ya. Kalau duit atau senjata biasanya masih mentolerir. Tapi kalau udah orang itu kan veteran itu isu politik yang sangat sensitif tuh sebenarnya. Nah. Kembali ke poin bahwa kenapa ini orang-orang di Yordan kemudian di Teluk kok bisa pada tewas sih, kok bisa pada terluka, kok bisa padahal harusnya ini kan fasilitas yang sangat well guarded gitu ya, sangat rapi, kemudian canggih, tidak tembus dan ini fasilitas-fasilitas CIA yang katanya sangat highly classified. Highly classified itu artinya rahasia banget lah, koordinatnya pun harusnya nggak tahu kecuali Rusia. Rusia tuh katanya udah saking canggihnya sebenarnya tahu lokasi-lokasi itu. Nah, yang terjadi itu adalah tekniknya Iran. Ini yang jadi pertanyaan besar ya. Tapi belum mau diangkat sama Trump untuk konfrontasi langsung sama Rusia. Intinya tekniknya begini. Dengan presisi satelit dari informasi dari si Rusia, titik koordinatnya di sini, si Iran mengirimkan 2 seri rudal. Rudal pertama itu untuk merusak titik tembok yang terlemah. Kan nggak semua tembok sama dong kekuatannya. Ada lapisannya. Kan? Ada lapisannya. Nah, satu rusak, tembus, langsung Tomahawk yang kedua masuk. Karena udah rusak bisa menembus yang di dalam lebih rusak lagi gitu. Jadi tekniknya 1-2 punch namanya. 1, 2 terus tonjok. Jadi berarti kalau begitu Mbak Dina mau katakan bahwa memang ada keterlibatan Rusia secara tidak langsung ya, sebenarnya memberikan akurasi kepada Iran. Saya kira itu faktanya begitu, tapi tadi untuk membuka front Rusia sama Amerika langsung face to face, risiko biayanya, sekali lagi senjata buat ngadepin Iran aja belum selesai. Pulih. Apalagi mau menghadapi Rusia. Jadi menurut saya pasti diayun di situ, dan negara-negara besar seperti Rusia, China tuh nggak pernah mau mulai duluan lah kalau sama Amerika pasti. Nggak akan mungkin ya? Kalau dugaan saya agak konyol kan, mereka posisinya sekarang masih safe dari segi economic activities, kegiatan ekonomi masih jalan, dana dari kegiatan aktivitas ekonomi masih jalan, mitra-mitra pertahanan juga masih jalan, ngapain dirusak gitu kan? Kecuali terpaksa gitu. Mbak Dina, kalau saja kita berandai-andai kalau perang ini kembali eskalasinya semakin meningkat dan terus semakin berkecamuk antara Iran dan Amerika, apakah Mbak Dina melihat bahwa sebenarnya yang dalam posisi terjepit itu Amerika atau Iran? Kita nggak pakai istilah kalah ya, terjepit, kewalahan. Sekarang gini, sebenarnya Amerika terjepit. Tapi Amerika itu punya satu keunggulan yang negara lain dimanapun sebenarnya nggak punya. Apa itu, Mbak? Financial system. Sistem keuangan dunia yang dia kendalikan ya? Dikendalikan oleh Amerika Serikat. Baik itu perbankannya, jadi untuk transfer, kan kita masih pakai sistem SWIFT code ya. Kemudian tata kelola currency, mata uang, itu kan masih dikendalikan oleh Amerika. Makanya Inggris nggak berani. Walaupun awalnya mereka tuh masih ragu-ragu gitu kan sama Amerika, pengen berpisah jalan. Ada beberapa bagian dari sejarah yang menunjukkan si Inggris juga pengen punya otonomi sendiri karena dia dulu superpower kan. Tapi faktanya sistem keuangan global yang base-nya ada di Inggris itu kan dikelola Amerika. Jadi dolar
sistem perbankan, belum lagi sistem ya terhubungnya dengan berbagai macam sistem multinational corporations ya ada. Kita buat pembayaran sekarang kan semua serba pakai ekosistem multinasional ya. Untuk pembayaran itu apa e-commerce dan lain-lain. Makanya yang kita saksikan kasus misalnya dengan hakim-hakim di International Criminal Court, Mahkamah Internasional ya. Itu bisa dengan gampang dilakukan Amerika Serikat, tiba-tiba hakimnya udah nggak punya rekening lagi, dananya dibekukan. Itu cara mereka? Itu cara mereka. Sabotase hakim-hakim. Iran nggak bisa melakukan itu. Atau negara yang lain lah, Saudi juga tidak bisa melakukan itu. Jadi ada sesuatu yang masih membuat Amerika itu di atas yang lain. Gitu. Jadi China dalam posisi sekarang belum mau menunjukkan gigi di situ ya. Dia masih memperkuat dirinya sendiri, dan saya kira memang kalau dihadapkan sekarang face to face, risiko risiko kerusakannya di dalam negeri China juga bisa cukup serius, masih karena tadi keuangan tadi loh. Keuangan financing itunya ya. Jadi perdagangan segala macam kan pasti akan terganggu. Apakah karena itu Iran mengetahui persis sehingga dia menyerang pusat-pusat data Amerika seperti Amazon yang ada di negara Teluk? Apakah untuk melumpuhkan sistem finance Amerika? Betul. Untuk menunjukkan bahwa kita tahu loh titik lemah kamu di mana, dan kita bisa attack di situ sebenarnya. Jadi apapun sebenarnya dilakukan oleh Iran untuk memberi tekanan lah pada Amerika Serikat. Jadi kalau ditanya tadi mana yang terjepit ya, menurut saya sebenarnya dia udah terjepit. Si Amerika ya. Si Amerika. Kalau dari daya juang, Iran sebenarnya juga dalam posisi yang tidak mudah, tapi ya udah terbiasa. Udah pokoknya ya nggak ada jalan lain, belum bisa damai sekarang. Mungkin gitu. Jadi sebenarnya kalau Mbak Dina lihat bahwa sebenarnya Amerika ini udah terjepit, sudah terpojok, tapi dia masih punya satu kunci ya tadi, kunci as itu, dan itu yang coba diserang kembali oleh Iran ya. Lewat penyerangan data-data sistem yang ada di Teluk Amazon itu ya. Betul. Apakah pengendalian Selat Hormuz itu juga menjadi salah satu faktor titik Iran bisa mengendalikan situasi? Betul. Selat Hormuz itu 20% dari minyak dunia ya, pasti lewat sana. Dan bukan cuma minyak ternyata, tapi komponen-komponen dasar dari industri itu pasti harus melalui wilayah Teluk. Untuk pemurnian, untuk proses refining, pasti lewat sana gitu katanya. Jadi bahan baku buat industri-industri petrochemical lah pada umumnya, which is kalau buat negara seperti kita yang untuk urusan misalnya pengolahan bahan-bahan industri yang berat itu tetap harus dibantu oleh teknologi dari negara lain, itu kita sebenarnya terganggu di situ. Lewat situ juga. Cuman titik lemahnya Hormuz apa? Tadi di hukum internasional perdebatannya adalah harusnya wilayah yang kita bilang aortanya dunia itu tidak ada hambatan kan? Nah itu yang akhirnya jadi perdebatan. Kalau si Iran yang dikasih hak, kemudian atau dia sama Oman sekalipun, itu masih ada yang nggak setuju kan? Karena harusnya wilayah itu bebas dilalui siapapun, mengingat bahwa itu wilayah international water gitu kan. Tapi Iran kan bilang international waternya kan cuma kecil, itu cuma 33 meter kan. Jadi tetap saja Iran punya hak untuk menjamin international water yang begitu dekat dengan pintu depan dia itu harus aman buat dia juga. Gitu. Jadi menurut saya memang perdebatan itu masih akan berlangsung terus ya soal Selat Hormuz ini, dan selama konektivitas belum bisa ada jalur alternatif baru, itu masih tetap akan menjadi taruhan besar lah. Oke, Mbak Dina, apakah menurut Mbak Dina melihat bahwa kedepannya ini eskalasinya semakin meningkat, atau Trump mungkin suatu ketika di luar dugaan tiba-tiba menghentikan perang ini? Kemungkinan Trump tiba-tiba silent, itu mungkin, tapi bukan berarti selesai. Kita lihat kasus Afghanistan deh. Afghanistan 20 tahun loh. Dan 20 tahun itu bukan kemudian setiap hari pasti perang dan eskalasi tinggi, tapi kan situasi bermusuhan terjadi.
Lalu tiba suatu waktu kita udah nggak punya duit lagi, kita udah males ngurusin Afghanistan, cabut tiba-tiba kan. Ketika dia cabut, ya udah mau porak-poranda kek, dikuasai lagi oleh Taliban yang katanya merupakan musuh besarnya, dia juga udah nggak peduli. Saat ini Iran belum dalam titik itu menurut saya. Amerika Serikat belum dalam posisi tiba-tiba mau cabut dari ya karena dia tidak menguasai teritori ya. Kan beda kalau di Afgan kan dia menguasai teritori. Betul. Dia ada di ground ya. Iya, dia ada di ground. Dan tadi persekutuan dia dengan Israel itu hanya bisa berjalan mengeluarkan mesin uang kalau itu ada perang. Oke. Jadi kalau menurut Mbak Dina, exitnya Trump ini masih susah diduga ya? Masih. Bisa saja eskalasi meningkat, bisa juga tiba-tiba berhenti. Ya. Yang mana lebih dominan nih kalau menurut kacamata Mbak Dina? Apa yang akan dilakukan Trump? Walaupun kita susah memprediksi nih si Trump ini. Trump itu yang lebih dominan menurut saya konsistensi dia untuk menunjukkan bahwa dia adalah ancaman. You have to be afraid of me. Ingat berkali-kali dia selalu bilang kan, kamu hebat, misalnya dia bilang sama orang, termasuk Netanyahu, dia kan puji-puji Netanyahu karena ini orang hebat, susah dikendalikan tapi justru itu yang bikin dia hebat. That's how he portray himself. Dia juga pengen dirinya tuh dipandang seperti itu. Saya membacanya seperti itu karena berkali-kali statement Trump buat publik, buat publik Amerika maupun ya di TV kan siapa aja bisa tonton ya, itu selalu dia tunjukkan bahwa dia ditakuti, dia disegani. Jadi itu yang mau dia cari. Jadi ketidakpastian orang menduga itu yang dia jaga. Always on the news. Itu yang dia jaga. Jadi kita pokoknya sebenarnya sih jangan lose track of what's going on. Dan hakikat dari satu kawasan, hakikat hubungan antar negara itu yang kita nggak boleh lupa. Dan kita mungkin pesan saya bahwa saya udah bilang bahwa strategi Amerika Serikat sudah berubah di bawah Trump. Selama Trump yang berkuasa, ketidakpastian akibat rasa takut, akibat risiko perang itu akan tetap dia jaga. Dan itu akan dirasakan oleh rakyat Amerika? Udah. Apakah pengaruh itu akan berpengaruh nanti di pemilu setelah bulan November ini? Saya kira pasti. Pasti sudah berpengaruh. Cuman apakah bisa menjatuhkan dia? Lagi-lagi Trump itu licin juga ya caranya. Kalau menurut, dia. Apakah bisa jatuh dia? Maksudnya dia menjadi apa itu ya? Ada perubahan kekuatan di parlemen Amerika nanti setelah November itu? Kalaupun ada, dugaan saya tipis. Nggak signifikan? Tipis banget sehingga masih tetap terpolar. Oke, berarti kalau tipis, berarti tidak bisa mempengaruhi Trump akan dimaksulkan, di-impeach? Susah, menurut saya masih susah. Ini kan masih 2 tahun lagi ya dia ya. Dugaan saya ketidakpastian ini masih tetap selama 2 tahun lagi ke depan. Dan risiko terburuk dari situasi yang semakin panas, semakin nggak jelas adalah tadi, persenjataan semakin meluas. Bisnis persenjataannya. Bisnis persenjataan semakin luas, agenda-agenda ekonomi, kerjasama itu akan mengalami gangguan. Berarti kalau Mbak Dina katakan bahwa bisnis persenjataan semakin meluas, berarti bisa kita simpulkan bahwa serangan Israel ke Palestina dan Lebanon itu semakin memuncak karena itu bagian dari bisnis persenjataan. Ya. Berarti kuncinya akan terjadi genosida seterusnya di dua wilayah itu. Masih, unfortunately sayangnya. Yang terakhir Mbak, apa yang kira-kira bisa digarisbawahi? Satu, bahwa politik luar negeri Amerika Serikat itu berubah ya. Dan kita udah saksikan begitu nyata itu kelihatan di Timur Tengah dan sudah juga mempengaruhi mitra-mitra Amerika di Eropa. Eropa ini tinggal nunggu waktu aja sih menurut saya akan lebih tegas memberi batasan mana yang agenda Amerika, mana yang agenda Eropa. Tapi mereka tuh butuh waktu untuk bertransisi supaya lebih kuat dulu daya tawarnya ya. Jadi negara seperti Spanyol, Italia, Prancis, ini kan udah kelihatan sebenarnya pengen punya cara pikir sendiri ya, ada agenda sendiri. Kasarnya sebenarnya dia ingin memisahkan diri dari Trump, kira-kira gitu. Sebenarnya ingin memisahkan diri dari Trump. Kalau yang lain-lain di Eropa mungkin masih pengen jalan bareng ya, tapi tadi dinamikanya ke depan berarti
tensi di Eropa itu juga harus kita antisipasi. Kita berelasi dengan negara-negara di wilayah sana itu juga harus lebih canggih ya diplomasinya, termasuk dengan Amerika. Dan di situ Indonesia harus memainkan peran itu ya. Indonesia harusnya lebih banyak mengalokasikan dana untuk diplomasi. Oke. Karena kalau pendekatan militer itu hanya bisa melakukan disrupsi. Disrupsi. Mengubah, menyediakan gangguan ya. Tapi nggak mungkin bisa menciptakan stabilitas. Stabilitas hanya bisa diciptakan lewat diplomasi. Dan negara seperti kita butuhnya cuma satu, stabilitas. Disitulah peran Indonesia harusnya. Disitulah peran Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Dina. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak Dina ini didengarkan oleh pengambil kebijakan kita, utamanya Kementerian Luar Negeri dan Bapak Presiden Prabowo. Dan sekaligus mencerahkan kita semua agar kita tahu persoalan yang sedang terjadi di dunia ini. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speaker. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.